Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tripuspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perubahan-perubahan Sosial dan Hukum. Jadi kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Perubahan sosial dan hukum merujuk pada dinamika masyarakat yang mengalami transformasi dalam berbagai aspek, baik itu nilai, norma, pola kehidupan, maupun sistem hukum yang berlaku. Perubahan sosial terjadi sebagai respon terhadap berbagai faktor internal dan eksternal yang mengaruhi masyarakat. Faktor ini termasuk ke dalam kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, pola interaksi sosial, perkembangan budaya, serta penggeseran nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok atau bangsa. Perubahan sosial dan hukum adalah dua hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, karena seringkali mendorong perubahan dalam hukum dan sebaliknya, perubahan dalam hukum dapat menjadi alat untuk mewujudkan perubahan sosial yang diinginkan. Proses ini berlangsung secara dinamis dan terus-menerus, menciptakan tantangan sosial dan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan dan zaman. Baik, di sini kita masuk ke pembahasan. Perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan hukum adalah dua aspek yang saling penting atau saling melengkapi. Nah, kita masuk ke perubahan sosial. Perubahan sosial pada perubahan yang terjadi dalam struktur dan pola hubungan sosial di masyarakat. Hal ini bisa mencangkup perubahan dalam nilai-nilai budaya, perilaku individu dan kelompok, serta lembaga sosial. Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama, kemajuan teknologi. Kedua, globalisasi. Ketiga, perubahan ekonomi. Keempat, demografi. Dan kelima, gerakan sosial. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal atau yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, maupun faktor eksternal atau yang berasal dari luar masyarakat. Nah, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perubahan sosial, yang pertama ada faktor internal. Apa sih yang dimaksud dengan faktor internal? Adalah faktor yang berasal dalam masyarakat atau individu yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Faktor-faktor ini melibatkan dinamika sosial yang terjadi secara langsung di dalam struktur masyarakat. Jadi ada nih beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi perubahan sosial, yaitu ada inovasi dan penemuan teknologi, struktur sosial, nilai norma sosial, gerakan sosial, dan konflik sosial. Baik, kita masuk ke faktor-faktor eksternal. Adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat atau negara, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Jadi, ada beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu ada globalisasi, perubahan ekonomi dunia, pengaruh politik internasional, perang dan konflik internasional, dan perubahan iklim dan bencana alam. Jadi, perubahan sosial dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal seperti perubahan teknologi, nilai sosial atau gerakan sosial berperan langsung dalam merubah struktur dan perilaku masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal seperti globalisasi, pengaruh ekonomi global, atau peristiwa internasional dapat memicu perubahan sosial yang melibatkan seluruh masyarakat. Perubahan sosial memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan dan perubahan sistem hukum di suatu negara. Perubahan sosial diterapkan dan dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang. Nah, jadi itu pembahasan faktor internal dan eksternal. Baik, di sini kita masuk perubahan hukum. Perubahan hukum merujuk pada perubahan dalam sistem hukum, baik itu peraturan, kebijakan, atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu negara. Apa sih faktor-faktornya? Yang pertama ada reformasi hukum.
Kedua, pembaruan sistem hukum. Ketiga, pengaruh internasional. Keempat, asasi manusia atau HAM. Dan kelima, isu sosial dan etika. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menghadapi sistem hukum terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat? Baik, di sini kita akan bahas mengadaptasi sistem hukum terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama tersebut antara lain: ada keterbatasan waktu dan proses legislatif yang lambat. Ada juga ketidaksesuaian dengan tradisi dan nilai lokal. Ada juga kepentingan politik dan ekonomi. Dan ketidaksiapan aparat penegak hukum, lalu perbedaan pandangan dalam masyarakat. Ada juga kompleksitas isu sosial baru dan keterbatasan sumber daya atau tantangan globalisasi. Dan terakhir, keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Nah, jadi itulah secara keseluruhan, tantangan utama dalam mengadaptasi sistem hukum terhadap perubahan sosial adalah bagaimana memastikan sistem hukum tetap relevan, adil, dan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan negara, sambil mengakomodasi perubahan yang terus berkembang. Jadi saling melengkapi. Hukum memainkan peran penting dalam mengatur perubahan sosial dan memfasilitasi pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama dalam konteks ini. Yang pertama, menjamin kehadiran dan kesetaraan. Hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun budaya, jadi diperlukan setara di hadapan hukum. Dua, mengatur perubahan sosial. Hukum tidak hanya merespon perubahan sosial yang terjadi, tetapi juga dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan tersebut. Misalnya dengan melalui undang-undang yang mendorong kesetaraan gender, perlindungan hak pekerja, atau perubahan dalam kebijakan lingkungan yang lebih ramah terhadap keberlanjutan. Tiga, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif. Hukum dapat menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Misalnya, dengan memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual, mengatur kontrak bisnis yang adil, atau mengembangkan kebijakan perpajakan yang mendukung pemerataan. Keempat, melindungi sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan. Hukum memainkan peran dalam mengatur penggunaan sumber daya alam dan melindungi lingkungan. Regulasi tentang pengolahan sumber daya alam, perlindungan hutan, udara bersih, dan air yang layak menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan. Hukum dapat mengatur pembatasan atau memberi insentif untuk bisnis yang ramah lingkungan, serta menetapkan sanksi bagi pelanggar atau aturan lingkungan. Kelima, menjaga stabilitas sosial dan politik. Hukum juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial politik dengan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan damai. Ketiga, ketegangan sosial muncul akibat ketidakadilan atau ketimpangan. Sistem hukum yang efektif dapat menjadi sarana untuk mengatasi konflik melalui prosedur hukum yang transparan. Keenam, memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hukum yang demokratis memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Ini termasuk untuk berpendapat, mengajukan gugatan, atau berpartisipasi dalam pemilihan umum. Ketujuh, mengatur keadilan sosial dan pembagian sumber daya.
Hukum juga memainkan peran penting dalam mengatur distribusi sumber daya, baik itu yang bersifat ekonomi atau seperti tanah, kekayaan atau pekerjaan, maupun sosial seperti pendidikan dan layanan kesehatan. Kebijakan hukum yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memberikan peluang yang setara bagi seluruh warga negara. Kita masuk ke poin B, hubungan antara hukum, perubahan sosial, dan hukum. Memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Hukum dapat berperan dalam mendorong perubahan sosial, sedangkan perubahan sosial dapat menyebabkan perubahan hukum. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan hubungan hukum dan perubahan sosial. A. Hukum sebagai sarana perubahan sosial. Yang dimaksud, hukum dapat berperan sebagai sarana untuk melakukan social engineering dan pengendalian sosial. Hukum juga dapat membentuk institusi sosial yang dapat mempengaruhi tingkat dan karakter perubahan sosial. B. Perubahan hukum sebagai akibat perubahan sosial. Yang dimaksud, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum. Sebagai contoh, adanya perubahan hukum sebagai respon terhadap pandemi COVID-19. Yang C. Hukum harus mengikuti pekerjaan masyarakat. Yang dimaksud, hukum tidak boleh statis, melainkan harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum harus terbuka terhadap perkembangan dan tidak bisa menimbulkan kontannya terhadap kehidupan masyarakat. Yang ke D, hukum harus mempertimbangkan realitas sosial. Yang dimaksud, dalam proses pembuatan dan penerapan hukum harus mempertimbangkan realitas sosial yang ada. Hukum harus melibatkan nilai-nilai yang hidup dan keadilan di masyarakat. Jadi, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait perubahan sosial dan hukum. Apa saja sih perubahan sosial dan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan social engineering dan pengendalian sosial. Dalam proses pembuatan dan penerapan hukum harus mempertimbangkan realisasi sosial yang ada. Hukum harus melihat nilai-nilai yang hidup dan keadilan di masyarakat. Hukum dapat berperan aktif dalam menciptakan dan mendorong perubahan dan perkembangan masyarakat. Baik, kesimpulannya, perubahan sosial adalah proses transformasi dalam struktur sosial, nilai, norma, dan perilaku masyarakat yang terjadi akibat faktor internal maupun eksternal. Faktor internal bisa berupa perubahan dalam pola pikir, perkembangan teknologi, atau perubahan sistem pendidikan. Sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh di lingkungan luas seperti globalisasi, budaya asing, atau peristiwa besar seperti perang ataupun bencana alam. Perubahan hukum mengacu pada proses perubahan dalam sistem hukum, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun interpretasi hukum. Perubahan hukum sering terjadi sebagai respon terhadap perubahan sosial yang membutuhkan penyesuaian norma hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Nah, hubungan antara perubahan sosial dan hukum mendorong perubahan. Yang dimaksud mendorong perubahan dalam sistem hukum, ketika masyarakat mengalami perubahan dalam nilai dan kebutuhan, hukum perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Sarannya, perubahan sosial dan hukum harus saling mendukung dan beriringan, karena berorientasi pada kemajuan dan kesetaraan harus didukung oleh sistem hukum yang responsif dan adil. Sebaliknya, sistem hukum yang adil dan efisien akan menciptakan dasar yang kokoh bagi terciptanya perubahan sosial yang positif. Dengan sinergi antara keduanya, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera, dan berkeadilan. Dengan demikian, pembahasan dalam materi yang saya susun dan makalah ini semoga dapat membantu kita dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas ini. Dengan tugas ini saya dapat memahami apa saja yang menjadi landasan rumusan makalah dalam makalah ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.